semuanya, perkenalkan nama saya Selin Queen dari SMA Budi Utama. Kalian pernah gak sih kepikiran di balik setiap nafas yang kita ambil, setiap gerakan yang kita lakukan, bahkan waktu kita lagi tidur, ada triliunan sel yang sibuk banget bekerja. Tapi anehnya, sel itu cuma satu unit terkecil kehidupan. Kira-kira gimana ya caranya sesuatu sekecil itu bisa bikin tubuh kita jadi hidup? Oke, kita akan mulai dari sintesis protein. Jadi kita punya nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus ini ada DNA, tapi DNA ini tidak boleh keluar. Sebagai gantinya, terjadilah proses transkripsi, proses pencetakan informasi genetik dari DNA dan akan disalin menjadi RNA. Setelah selesai, mRNA akan keluar dari nukleus dan langsung jalan ke ribosom. Nah, di ribosom inilah proses translasi berlangsung. Ribosom akan mulai membaca kode mRNA huruf demi huruf. Lalu, dia akan menyusun asam amino satu persatu sesuai urutannya. Tapi, ribosom nggak kerja sendirian. Dia dibantu oleh tRNA. tRNA ini membawa satu jenis asam amino dan akan dicocokkan ke setiap 3 huruf kode mRNA. Begitu cocok, asam amino itu ditempelkan ke rantai yang sedang dibentuk sampai protein utuh terbentuk. Nah, disinilah tugas RE kasar akan dimulai. Karena ribosom terikat menempel pada permukaannya, protein hasil produksi akan langsung masuk ke dalam saluran RE kasar. Di sini, protein akan diubah menjadi lebih spesifik dan juga fungsional. Setelah selesai dari RE kasar, protein akan dikemas dalam bentuk vesikel dan akan dikirimkan ke organel berikutnya, yaitu badan Golgi. Di Golgi ini, itu seperti tempat penyortiran dan pengemasan. Di sana, protein akan dikemas ke dalam vesikula dan akan dikirimkan ke membran sel. Jadi, membran sel dapat mengatur apa yang boleh keluar dan apa yang boleh masuk. Jadi, nggak semuanya bisa lewat membran sel. Ketika vesikula pengangkut sudah sampai di sini, membran sel akan merespon. Kalau memang proteinnya memang ditujukan untuk dikirim keluar, membran sel dan vesikula akan menyatu, lalu isinya akan dilepas keluar sel. Proses ini disebut eksositosis. Selain bikin protein, tubuh kita ternyata juga sibuk bikin lemak loh. Nah, sintesis lemak sendiri adalah proses pembentukan molekul lemak seperti trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Oke, jadi yang pertama adalah bahan-bahan awal lemak akan diambil dari sitoplasma, yaitu cairan isi sel tempat semua reaksi kimia berlangsung. Nah, jadi di sini ada satu enzim penting nih, namanya fatty acid synthesis. Tugasnya adalah menggabungkan molekul-molekul karbon kecil menjadi rantai asam lemak yang panjang. Untuk bisa bekerja, enzim ini membutuhkan 2 bahan khusus. Nah, 2 bahan khusus yang pertama adalah asetil CoA, yaitu bahan awal pembentukan lemak. Lalu yang kedua adalah NADPH, sebagai pendonor elektron supaya reaksi kimia bisa lanjut terus. Setelah rantai asam lemak terbentuk di sitoplasma, mereka akan langsung dikirim ke area halus. Disinilah mereka bisa digabungkan dengan gliserol atau gugus kepala fosfat untuk bikin trigliserida atau diubah menjadi fosfolipid untuk membran sel. Lalu, RE halus juga memproduksi kolesterol dan hormon steroid. Tapi, RE halus membutuhkan listrik dan yang menyuplai adalah mitokondria, si pembangkit sel. Kalau semua produk lemak udah jadi, mereka akan dikemas dalam vesikula dan akan dikirim ke badan Golgi. Nah, di Golgi inilah lemak akan diproses untuk dikirim ke tujuannya, yaitu ke membran sel untuk disimpan atau digunakan organel lain. Tapi ternyata ada satu pahlawan diam-diam nih, yaitu peroksisom. Nah, peroksisom ini menguraikan asam lemak rantai panjang dan menetralkan zat beracun selama proses. Tapi peroksisom tugasnya nggak cuma bersih-bersih doang loh. Dia punya satu tugas rahasia, yaitu membantu sintesis plasmalogen. Plasmalogen adalah jenis fosfolipid yang spesial. Dan ini adalah komponen yang penting untuk sel otak dan juga jantung. Pernah gak sih kalian kepikiran, kok tumbuhan bisa hidup ya tanpa makan? Nah, rahasianya adalah di satu proses yang super keren. Namanya adalah fotosintesis. Proses ini akan dimulai dari membran sel, yaitu gerbang utama tempat air masuk dari akar dan karbon dioksida dari udara. Begitu bahan mentah masuk, semuanya akan mengumpul di sitoplasma sebagai ruang transit. Sekarang kita masuk ke kloroplas. Inilah tempat fotosintesis benar-benar terjadi. Kloroplas punya 2 bagian penting, yaitu tilakoid dan stroma. Nah, di tilakoid tadi akan terjadi reaksi terang, sedangkan di stroma akan terjadi reaksi gelap. Di dalam tilakoid, cahaya matahari, air, ADP, dan NADP+ dibutuhkan. Prosesnya, pigmen klorofil menyerap energi cahaya. Kemudian air dipecah menjadi oksigen, proton, dan elektron. Inilah yang disebut fotolisis air.
Energi cahaya akan digunakan untuk menghasilkan ATP dan NADPH yang nantinya akan dibutuhkan untuk reaksi gelap. Sedangkan produknya adalah oksigen yang dilepas ke udara. Di stroma akan terjadi reaksi gelap alias siklus Calvin. Dengan bantuan ATP dan NADPH, karbon dioksida akan difiksasi, direduksi, dan disintesis menjadi glukosa. Tapi glukosa yang baru jadi nggak bisa langsung dipakai. Jadi ada beberapa yang dikirim ke RE untuk dimodifikasi dan akan dikemas oleh badan Golgi dan dikirim sesuai tujuan. Ada yang dikirim ke bagian sel lain atau disimpan dalam bentuk amilo. Lalu, glukosa hasil fotosintesis tadi untuk apa? Jawabannya adalah untuk membuat energi. Itulah peran dari respirasi Setelah seluler. masuk, glukosa langsung diproses di sitoplasma melalui tahap pertama yaitu glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan sedikit ATP dan NADH yang nantinya akan dibawa masuk ke mitokondria, tempat utama terjadinya respirasi seluler, yaitu tempat untuk mengubah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP. Di mitokondria, membran dalam yang berlekuk-lekuk disebut krista dan ruang di dalamnya disebut matriks mitokondria. Proses akan dimulai dengan tahapan dekarboksilasi oksidatif di krista, di mana asam pirufat hasil glikolisis akan diubah menjadi asetil CoA sambil menghasilkan 2 NADH dan 2 molekul karbon dioksida. Selanjutnya, asetil CoA masuk ke matriks mitokondria dan menjalani siklus Krebs, menghasilkan. Lalu, NADH dan FADH2 akan masuk ke rantai transport elektron di membran krista dan menghasilkan 34 ATP. Elektron mengalir memompa H+ yang kembali lewat ATP sintase untuk membentuk ATP. Oksigen menjadi akseptor elektron terakhir dan membentuk air. Karena itu, mitokondria disebut pembangkit listrik sel. ATP hasil respirasi akan dipakai organel lain seperti RE kasar untuk sintesis protein, RE halus untuk sintesis lemak, dan badan Golgi untuk modifikasi dan transport. Lalu, membran sel akan mengatur masuknya glukosa, difusi oksigen dan karbon dioksida, dan menggunakan ATP untuk transport aktif. Tapi gimana ya cara sel itu mencerna makanan yang masuk? Jawabannya adalah di proses pencernaan intraseluler. Semua akan bermula setelah nutrisi masuk lewat membran sel, misalnya glukosa, asam amino, dan juga asam lemak. Tapi khusus partikel besar atau benda asing seperti bakteri, sel akan langsung menelannya melalui fagositosis. Jadi materi itu akan dibungkus menjadi vesikel fagosom dan bergabung dengan lisosom, si penghancur utama sel. Lisosom sendiri berisi enzim pencerna seperti hidrolase yang memecah bahan organik menjadi bagian kecil. Hasilnya seperti asam amino akan dibawa ke RE kasar untuk disusun menjadi protein oleh ribosom. Protein lalu dimodifikasi dan dikemas di badan Golgi, misalnya menjadi glikoprotein lalu dikirim ke tujuan lewat vesikula. Glukosa dan asam lemak hasil pencernaan akan masuk ke mitokondria untuk respirasi seluler dan menghasilkan ATP sebagai energi utama sel. Sedangkan nutrisi masuk lewat mikrofili, memperluas permukaan serapan, lalu diangkut ke mikrotubulus ke organel yang butuh. Sebagian disimpan sebagai glikogen di hati dan otot atau lemak di sel adiposa. Vesikula akan membantu distribusi dan sisa metabolisme dibuang lewat eksositosis. Sel ternyata juga punya sistem pertahanan yang terorganisir. Pertahanan dimulai dari membran sel yang dapat mengenali musuh melalui reseptor khusus seperti TLRS, lalu menangkapnya dengan proses fagositosis dan membungkusnya ke dalam fagosom. Fagosom ini kemudian digabungkan dengan lisosom, organel berisi enzim hidrolitik seperti lisosim, untuk menghancurkan patogen dalam ruang tertutup yang disebut fagolisosom. Lalu, semua protein hasil produksi akan dikirim ke badan Golgi untuk dimodifikasi, dikemas ke dalam vesikel, dan disekresikan keluar sel. Nah, seluruh proses ini membutuhkan energi yang besar dan akan disuplai oleh mitokondria. Jika sel terinfeksi atau rusak parah, mitokondria bisa memicu apoptosis, yaitu bunuh diri sel secara terprogram. Lalu, sitoskeleton akan membantu pergerakan vesikel dan fagositosis. Sementara jalur sinyal seluler akan memastikan respons cepat terhadap ancaman. Kalian tahu gak sih, sel juga bisa bereproduksi, tapi prosesnya nggak semudah membelah jadi 2 gitu aja. Saat sel membelah, seluruh organel bekerja sama. Nukleus menggandakan DNA dengan replikasi agar setiap sel anak mendapat salinan genetik lengkap. Sedangkan nukleolus menghasilkan ribosom untuk sintesis protein selama pembelahan. Di sisi lain, ada sentriol yang membentuk benang spindle untuk menarik kromosom ke kutub yang berlawanan. Proses ini membutuhkan ATP dari mitokondria.
Re kasar membuat protein penting seperti enzim replikasi dan histon. Re halus menghasilkan lipid untuk membran baru. Semua akan diproses dan dikemas oleh badan Golgi ke dalam vesikula. Lalu lisosom membersihkan bagian sel yang rusak, sementara membran sel akan membelah secara fisik saat sitokinesis. Akhirnya kromosom disalin, disusun rapi, lalu dibagi seimbang kedua sel anak. Semua berlangsung terkoordinasi agar pembelahan berjalan sempurna. Kromosom sendiri sangat penting karena kromosom pembawa sifat keturunan. Sekarang coba bayangin, gimana kalau sel bekerja terus-menerus, tapi sisa dan racunnya nggak dibuang? Jadi sel punya sistem ekskresi yang bukan hanya membuang limbah metabolisme seperti CO2, urea, dan racun, tetapi juga mengeluarkan zat penting seperti hormon dan enzim. Proses ini akan dimulai dari Re. Re kasar akan mensintesis protein seperti enzim dan hormon, sedangkan Re halus akan membantu detoksifikasi racun, terutama di sel hati. Produk-produk ini akan dibungkus dalam vesikel dan dikirim ke badan Golgi. Nah, di badan Golgi ini, protein dan zat lain akan dimodifikasi ke dalam vesikula sekretory. Setelah itu, vesikula ini bergerak ke membran sel, tempat terjadinya eksositosis. Untuk eksositosis dan transport aktif lainnya, ATP dari mitokondria sangat dibutuhkan sebagai sumber energi. Sementara itu, zat seperti CO2 dan urea dapat keluar langsung lewat difusi pasif tanpa memerlukan energi. Selain itu, lisosom akan berperan penting dalam pencernaan internal. Lisosom akan memecah bagian sel yang rusak atau zat sisa agar bisa didaur ulang ataupun dibuang. Peroksisom juga ikut nih dengan cara menjaga keamanan sel dengan menetralisir senyawa berbahaya seperti hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen bekerja sama dengan Re halus. Sebelum saya menutup videonya, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun nih. Mikroskop jatuh di atas meja, langsung dibetulkan sama Pak El. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di petualangan sel selanjutnya. Terima kasih.